Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dengan nomor NIM 19329051. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan mencoba praktek menerapkan model pembelajaran, yaitu model cooperative learning. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan siswa untuk bisa bekerja sama dalam salah satu kelompok kecil ataupun sebagainya. Oke, tetap di video saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Wah, Masya Allah, pada semangat semua ya untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Doa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu absen ya. Joko hadir. Indro hadir. Cynthia, ada yang namanya Cynthia? Oh, izin. Oke, izin. Adam hadir. Oke, berarti yang tidak hadir Cynthia ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam pada kelas 12, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Adapun tujuan dari anak-anak Ibu belajar materi ini pada hari ini, yaitu yang pertama, Anda semua mampu menghubungkan situasi dan kondisi pra-Islam dengan proses islamisasi di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jalur masuk Islam ke Indonesia. Dan yang terakhir, Anda semua mampu memetakan strategi dakwah dalam proses islamisasi tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Nah, anak-anak, kita memasuki materi yang pertama, yaitu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Nah, letak geografisnya. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat strategis sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, baik itu dari India, Cina, Arab, dan sebagainya. Nah, dikarenakan Indonesia adalah wilayah yang sangat strategis, nah ini juga akan mempengaruhi bagaimana Indonesia ke depannya. Yang kedua, keyakinan. Nah, sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal ataupun menganut kepercayaan maupun agama. Ada yang tahu kepercayaan apa yang sudah ada di Indonesia? Ya, animisme, dinamisme, Buddha, Hindu yang sudah lama datang ke Indonesia terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu politik dan pemerintahannya. Bangsa Indonesia sudah mengenal sistem politik ataupun tata cara pemerintahan yang ditandai oleh adanya prasasti di Kutai yang memberikan gambaran adanya sistem pemerintahan pada masa itu. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah mengenal sistem tata cara pemerintahannya, baik itu kerajaan dan sebagainya. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang memiliki perekonomian yang berpatok kepada pertanian. Nah, dengan adanya pertanian, maka Indonesia telah menjamin stabilitas dan persediaan makanannya. Memasuki materi yang kedua, yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada dasarnya melalui dua proses, yaitu yang pertama, orang penduduk pribuminya sendiri yang berhubungan langsung dengan agama Islam. Yang kedua, orang-orang pendatang seperti orang Arab, India, ataupun Cina yang sudah menganut agama Islam terlebih dahulu, lalu menetap di suatu wilayah di Indonesia dan melakukan perkawinan campuran kepada orang-orang lokal ataupun pribumi. Adapun 4 teori yang menjelaskan bagaimana proses islamisasi di Indonesia, ada 4, yaitu pertama ada teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina.
Oke, dari 4 teori itu akan menjadi tugas kelompok bagi Ananda semua. Nanti Ibu akan membagikan Ananda menjadi beberapa kelompok. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara berperiode ataupun bertahap, di mana strategi dakwah yang digunakan adalah agama Islam menyebarkan Islam sendiri dengan cara yang damai, terus menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduknya tanpa melakukan pemaksaan kepada masyarakat Indonesia, sehingga ini menyebabkan Islam sendiri mudah diterima oleh penduduk sekitar. Adapun strategi dakwah Islam di Indonesia bisa kita kelompokkan menjadi yang pertama itu melalui perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, dan kesenian. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok. Ibu akan tentukan siapa saja yang menjadi anggota kelompok 1 dan anggota kelompok 2. Oke, kelompok pertama itu anggotanya ialah Joko dan Indro. Yang kedua itu Agus dan Adam. Oke. Jadi tugas Ananda semua, silakan Ananda semua tulis di kertas folio yang sudah Ibu sediakan, dimana di situ kalian bisa menjelaskan masing-masing antara kelompok 1 dan 2 itu 2 teori bagaimana Islam masuk ke Indonesia, yaitu dimana anggota kelompok 1 itu mencari teori Arab dan India, dan kelompok kedua sisanya yaitu teori Persia dan teori Cina. Silakan jabarkan dan jelaskan bagaimana Islam masuk dengan teori tersebut. Ibu akan memberi waktu kepada Ananda semua sekitar 5 menit, oke? Silakan dikerjakan. Ya, seperti itu. Oke. Bagus, kelompok 1 mungkin lebih dirinci lagi ya, siapa penemunya atau pencetus teorinya, bagaimana teori itu bisa didapatkan, ataupun bukti-bukti dari teori tersebut. Oke. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, nice. Oke, mungkin waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya Ananda semua mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, dimulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, yang dimana kami membahas tentang teori Gujarat dan teori Arab. Yang pertama itu teori Gujarat, di mana teori ini dikemukakan oleh Pijnapel, Mengkuete Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang bernama Snak Hugrecht, bahwa beliau menyatakan bahwa agama Islam itu baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Nah, menurut mereka juga ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia yang dibuktikan oleh adanya batu nisan makam Raja Al-Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Yang kedua itu ada teori Arab, di mana teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold yang berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat dan Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain.
Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah, Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin setelah dari yang dijabarkan bahwa teori Gujarat dan teori Arab itu hampir sama, bahwa teori ini menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia, baik itu dari para pedagang di India dan dari bangsa Arab sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan presentasi dari kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Oke, kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada Ibu. Kami ataupun saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori masuknya Islam melalui teori Persia dan teori Cina. Nah, teori Persia sendiri merupakan teori yang dikemukakan oleh Husain Janjanigrat, yang mana teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 di Sumatera, yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitikberatkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat. Nah, bukti-bukti persamaan dari Persia dan Indonesia sendiri itu bisa dilihat dari pertama adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW, yang dimana tradisi ini sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Yang kedua, adanya persamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Nah, yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokatnya. Adapun teori yang terakhir itu teori Cina, yang dimana teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia ataupun Jawa dan Sumatera berasal dari perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa hidup Buddha, etnis Cina atau Tiongkok ini telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kotak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, yang dimana kita bisa mengambil kesimpulan atas teori-teori bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Yang dimana ada yang berpendapat bahwa Islam sendiri itu datang ke Indonesia langsung dari bangsa Arab tanpa adanya perantara bangsa lain. Ada juga tokoh yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pendatang ataupun pedagang yang baik dari Gujarat, India, Cina, dan sebagainya. Namun walaupun adanya perbedaan-perbedaan pendapat tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia, yang paling penting kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam datang ke Indonesia dengan cara yang baik, dengan cara yang damai, dan memberikan dampak yang sangat luas ke seluruh Indonesia, bahwa Islam itu mudah diterima dalam masyarakat. Oke, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah berpartisipasi pada hari ini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan dapat bermakna dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, selanjutnya Ibu ingin mendengarkan apa saja kesimpulan yang didapati oleh anak-anak Ibu. Yuk, coba Saudara Joko bisa menyimpulkannya. Ya, betul. Ya, betul sekali Ananda Joko, bahwa pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang bagaimana Islamisasi di Indonesia sendiri atau proses awal masuknya Islam ke Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau masih bingung dengan materi pada hari ini? Tidak ada? Oke, mungkin kita sudahi saja, berhubung jam juga sudah menunjukkan waktu jam istirahat. Oke, tidak ada ya. Baik, mungkin
Ibu akhiri saja dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.